Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pembangkit listrik tenaga angin. Sebelum mulai presentasi ada banyak kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada Aryo Angelina dengan NPMG 1D 021007. Yang kedua ada Ramadan dengan NPMG 1D 021031. Kemudian ada saya sendiri, Rama Yuda Karinda dengan NPMG 1D 021071. Ada Rohan Tri Prayoga dengan NPMG 1D 021081. Dan terakhir ada Tarisa Faradila dengan NPMG 1D 021057. Baiklah, langsung saja. Untuk materi pertama yaitu pengertian pembangkit listrik tenaga angin yang akan dibacakan oleh Tarisa Faradila. Kepada Tarisa kami persilakan. Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Turbin pertama kali ditemukan pada tahun 1941 dan diberi nama Smith-Putnam Wind Turbine. Baiklah, terima kasih kepada Faradila, Tarisa. Selanjutnya ada cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin yang akan dibacakan oleh Rohan Tri Prayoga. Pada Rohan kami persilakan. Cara kerjanya adalah energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas. Kemudian angin akan memutar sudut turbin. Lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik karena medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Saat poros generator berputar, maka terjadi perubahan fluks pada stator, sehingga perubahan fluks ini akan menghasilkan tegangan dan arus listrik AC. Lalu energi listrik disimpan ke dalam baterai. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA yang akan disampaikan oleh Aryo Angelina. Pada Aryo kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Kelebihan PLTA. Yang pertama menggunakan energi yang terbarukan. Dan yang kedua ramah lingkungan atau tidak menghasilkan emisi gas buang atau polusi terhadap lingkungan. Kekurangan dari PLTA yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam studi kasus lapangan untuk menetapkan persetujuan pengadaan tempat PLTA atau ladang angin. 2. Membutuhkan lahan yang luas sehingga berpotensi dapat mengganggu ekologi. 3. Membutuhkan lahan yang telah mendapatkan clearance untuk membangun bangunan yang relatif tinggi yang berpotensi mengganggu transportasi udara. Dan keempat, biaya instalasi awal tinggi. Kelima, kurang dapat diandalkan karena sangat bergantung pada faktor-faktor alami. Dan keenam, belum efisien. Baiklah, selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini kelompok kami menggunakan alat dan bahan beberapa, yaitu yang pertama ada generator DC 6-12 volt. Yang kedua ada kabel serabut. Yang ketiga ada lampu LED. Yang keempat ada baling-baling. Kelima kardus. Keenam kertas padi. Ketujuh lem tembak. Kedelapan sendok plastik. Ke-9 tutup botol, ke-10 gunting. Yang terakhir ada solder dan timah solder. Selanjutnya itu ialah cara pembuatan. Di sini cara pembuatan yang kami lakukan akan disampaikan oleh Ramadan. Kepada Ramadan kami persilakan. Yang pertama, siapkan alat, lem gunting, generator 12 volt, kardus, kertas padi, sendok, plastik tutup botol, lem, kabel serabut, dan lampu LED. Yang kedua, potong kardus dan kertas padi menjadi persegi panjang. Yang ketiga, kupas kulit kabel menggunakan gunting. Yang keempat, kemudian potong kembali kardus dan gulung-gulungan untuk dijadikan tiang. Yang kelima, siapkan sendok plastik dan potong ujungnya sedikit. Yang keenam, kemudian tempelkan sendok plastik yang sudah dipotong ke tutup botol. Dan di tengah tutup botol diberi lubang kecil.
Yang ketujuh, kabel yang sudah dikupas kemudian disatukan di sisi lilitan di lampu LED. Sisi lainnya disolder di generator. Yang kedelapan, kemudian kardus dan kertas padi ditempatkan menjadi satu untuk menjadi alat. Yang kesembilan, setelah itu ujung generator dimasukkan ke dalam lubang kecil, ditutup botol dan dilem. Yang ke-10, tiang ditempel di alas dan generator dilapisi dengan kardus dan dilem di tiang. Yang ke-11, alat pembangkit listrik tenaga angin sederhana siap digunakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah dokumentasi. Beginilah penampakan alat pembangkit listrik tenaga angin sederhana dari kelompok kami. Untuk cara kerjanya itu, kami menggunakan energi angin, yaitu dari kipas angin. Dari energi angin itu memutar baling-baling. Dari baling-baling memutar generator, sehingga di generator terjadi pergesekan antara rotor dan stator. Maka dapat timbulan flux magnetik. Dan terciptanya beda potensial di ujung-ujung tahanan tersebut. Maka dihasilkan tegangan. Dari tegangan yang dihasilkan dapat disuplaikan untuk menggunakan lampu LED yang terdapat pada gambar tersebut. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.